Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Yuniarti SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 36, Kelompok 4, NDH 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan learning journal mengenai akuntabilitas. Pertama, definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Ada 4 nilai-nilai publik. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktisi. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian berorientasi pada hasil, memperbaiki kinerja, membutuhkan konsekuensi, dan membutuhkan laporan. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menjadikan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, akuntabilitas publik. Ada 2 jenis, yaitu akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dan yang kedua ada akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selanjutnya, tingkat akuntabilitas. Yang pertama ada akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua ada akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, seperti PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, berupa hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, mekanisme serta menciptakan sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel. Dimensi akuntabilitas, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan terakhir akuntabilitas program. Mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja, dan yang terakhir laporan kinerja. Ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tunjukkan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, penerapan akuntabilitas pada organisasi. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, memiliki nilai-nilai seperti kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan,
Selanjutnya, akuntabilitas dalam organisasi, yaitu seperti terwujudnya transparansi dan akses informasi, tidak terdeteksinya praktek kecurangan dan perilaku korup, tidak menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, ketersediaan informasi yang dapat dipercaya, dan mampu menghindari konflik kepentingan. Transparansi dan akses informasi diatur oleh payung regulasi yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, penerapan akuntabilitas sebagai ASN dalam tupoksi guru. Yang pertama, taat pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di instansi. Yang kedua, bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja, tidak terlambat dan tidak pulang sebelum jam kerja selesai. Yang ketiga, bekerja sesuai tupoksi, yaitu melaksanakan seluruh kewajiban sebagai guru secara efektif dan efisien. Yang keempat, tidak menyalahgunakan jabatan dan tidak terlibat pada kegiatan KKN. Yang kelima, menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Sekian Learning Journal akuntabilitas kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.